Aduh, Masya Allah ya, tadi kita sudah lihat cuplikannya, serakah ini salah satu sifat syaitan. Dan tidak menutup kemungkinan kita tanpa sadar memiliki sifat serakah. Langsung aja kita akan bahas serakah membawa sengsara bersama guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Guru, Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Aneh kalau ngeliat guru bahwa aneh pengen ngaji. Masya Allah beliau, Masya Allah. Baik guru, mohon ilmunya nih. Kadang-kadang kalau zaman dulu orang serakah itu kan jelas adanya. Au, au. Nah sekarang ini serakah jadi abu-abu. Gue ini serakah apa kagak ya gitu kadang-kadang. Apa emang wajar nih gue begini? Atau emang enggak gue gak serakah tapi banyak bandanya segala macam. Nah akhirnya jadi mubajir banda-bandanya. Mohon penjelasannya guru, ilmunya guru silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu jawabnya belum kompak. Ya kedengeran emang guru ya? Insya Allah kalau jawabnya kompak mudah-mudahan kreditannya cepat lunas. Cakep. Nah, orang punya kreditan cakep juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa yang ada di rumah mudah-mudahan anak cucunya Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Ya Mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Musdalifah. Amin. Bisa mampir ke Musdalifah. Amin. Mampir ke Musdalifah. Pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Amin. Insya Allah anaknya dilamar Pak Lurah. Amin. Mudah-mudahan namanya Markona. Insya Allah istrinya jadi ustazah. Amin. Matinya husnul khotimah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita. Manusia agung. Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabiyyin. Diem baik mak di rumah. Ya Allah, padahal saya bacanya udah ngebet begini. Ya Allah, baru kali ini saya ceramah itu dipelototin sama nenek-nenek. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio, yaitu Habib Ali dan juga kru semuanya bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nadi yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Alamin ya Allah. Berbicara tentang serakah membawa sengsara. Saya teringat di dalam kitab Mukhtarul Ahadis karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Al-Hasimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini. Iyyakum wa tama'a fa innahul faqrul hadiru. Au amaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum, hati-hatilah kalian. Ini kum menunjukkan yaitu kata ganti orang banyak. Padahal ini hadis yaitu ditunjukkan kepada laki-laki tapi semuanya kena baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang disuruh hati-hati oleh Rasulullah? Watoma'a, yaitu rakus alias serakah. Ya Allah, yang satu kepingin dua. Yang dua kepingin tiga. Masya Allah. Lah ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Padahal fa'innahu. Nih kalau di dalam ilmu tajwid, kalau apabila ada nun bertasid maka wajib dibaca gunnah. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan wa ghunnatun qad aujabuha
fil mimi wan nuni idza mashuddida. Nah, seperti itu. Jadi harus dibaca dengung. Fa innahul faqrul hadir. Rakus itu adalah kefakiran yang datang buat kita. Ya Allah. Nah, saya sebagai tamsil, sebagai contoh biar gampang mengetahui tentang rakus. Ini ada seorang laki-laki dua namanya Hamid dan Mahmud. Ya ini contoh aja contoh. Kalau pas kebetulan ada namanya Hamid dengan Mahmud ya jangan kesinggung. Ya jangan Begitu baper ya. Suatu ketika dia kalau misalkan berdua berteman kecil. Pokoknya kalau urusan duit. Ini si Mahmud. Ini kan orangnya licik dan kemudian dia pokoknya serakah hidupnya. Nah kemudian ujungnya adalah berantem. Nah suatu ketika itu berdua berjalan di padang pasir. Kemudian itu berdua menemukan kantong yang berisikan duit berupa emas. Masya Allah. Tuh, ini sebagai tamsil. Kemudian setelah itu dalam satu karung itu dibagi dua. Antara Hamid dengan Mahmud. Bagi rata. Bagi rata. Iya. Kemudian yang bagi adalah Hamid. Nah udah sekarang begini aja Mahmud. Pokoknya ini dibagi dua. Oh nggak usah begitu. Sekarang yang dibagi dua, yang satu dibelah jadi dua, yang separuh diademin tuh. Kalau orang bahasa nenek-nenek itu diademin dulu. Yang separuh disimpan buat nanti. Nah akhirnya yang separuh dibagi dua. Nah sekarang begini. Ya biasa kelicikan si Mahmud. Kepada si Hamid. Akhirnya oke, yang separuh dibagi, yang separuh lagi kita Disimpan. ademin. Didiemin. Gitu, disimpan. Iya, iya. Nah, si Mahmud ini bagaimana caranya? Oh, sekarang begini. Cari pohon yang gede. Biar nanti menandain itu duit gampang dicari. Oh, mau dipendem. Dipendem dulu yang separoh. Yang Gitu. separohnya, iya, iya. Nah, kelicikan dan kecerdikan Mahmud ini karena keserakahannya akhirnya itu yang separuh dipendem. Kali dua, yang separuh-separuh kemudian habis. Iya, iya. Nah ini kelicikan si Mahmud nih. Mahmud. Begitu sudah habis akhirnya kan ngomong sama Hamid. Mid. Nah pokoknya nanti setelah kita membongkar itu kalau tidak ada perbedaan khilafah atau misalkan tidak ada dusta di antara kita. Walhasil si Mahmud itu habis ngomong sama si Hamid. Mid, ayo kita ambil yang separuh yang kemarin. Oke, di mana? Di dekat pohon. Nah yang tahu hanya cuman berdua. Akhirnya diambil tidak ada. Itu kelicikan si Mahmud padahal sudah diambil. Oh dia ngambil. Dia ngambil. Akhirnya dibawa bahwa si Mahmud nyangka bahwa si Hamid adalah yang ngambil. Oh dituduh langsung si Hamid. Tudur langsung. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Ya Allah. Nah ini sama-sama teman. Begitu dibawa ke pengadilan kemudian menyampaikan. Bagaimana? Ada laporan delik apa yang disampaikan? Akhirnya tuh si Mahmud itu ngomong, ya Kodi, saya akan melaporkan delik yang saya sampaikan. Bahwa ini saya punya duit 1 karung dan kemudian ini sudah dibagi. Oke, nah kemudian begitu yang dipendam itu adalah hilang. Berarti si Mahmud nyangka bahwa Hamid adalah yang ngambil. Karena cuma yang tahu dia doang. Oke, nah kemudian si Kodi, nih hakim nanya kepada Mahmud. Kok kamu bisa tahu? Ya karena yang tahu hanya cuma berdua. Hamid dengan Mahmud. Begitu sudah disampaikan seperti itu sama Kodi. Nah apa bukti kamu menyangka bahwa Hamid yang ambil? Saya ada buktinya Kodi. Apa buktinya? Pohon yang gede. Gitu kan? Akhirnya oke, kalau pohon yang gede. Terus kemudian menjadikan bukti. Nanti kita kumpulkan semuanya. Tanya kepada pohon yang gede. Akhirnya pohon yang gede itu si Mahmud mengelicik. Akhirnya nyuruh orang suruh naik ke atas. Naik ke pohon. Begitu semuanya Kodi kumpul semuanya datang ke pohon itu. Oke, saya mau tanya sama si pohon ini. Pohon, siapakah yang ngambil uang? Uang yang disimpan ini? Karena apa? Yang ada hanya cuman pohon aja. Walhasil akhirnya yang di atas ngomong, si Hamid, begitu. Ya Allah. Oh begitu, si Hamid. Iya. Akhirnya si Kodi ini cerdik. Oke, kalau misalkan si Hamid yang ambil, si bala tentara hakim ini dikumpulin kayu bakar yang banyak, akhirnya tuh pohon itu dibakar.
Begitu dibakar, akhirnya api sudah gede, yang di atas turun, jatuh. Nah itu. Oke. Masya Allah, begitu jatuh itu utusan dari Si Mahmud. Mahmud yang nyuruh dia naik Yang pohon. nyuruh. Akhirnya pokoknya saya tidak mau tahu. Yang disuruh sama Mahmud, akhirnya dipukulin semuanya. Akhirnya itu yang disuruh, akhirnya kebakar dan digebukin. Walhasil si Hamid ini mendapatkan yang separuh yang tadinya diambil oleh Mahmud. Masya Allah. Nah inilah keserakahan buat kita semuanya, bahwa serakah itu tidak bisa dicontoh. Makanya Rasulullah mengatakan at-tama'u yudhibu ma jama'a. Jadi serakah itu bisa menghilangkan harta yang kita kumpulkan. Masya Allah. Nah ini emang serakah nih Masya Allah ya. Bagaimana caranya kita membedakan nih antara istilahnya serakah ini emang sifat setan atau bawaan diri kita nih ya guru nih. Karena serakah ini diiringi oleh setan. Sedangkan setan itu as-syaitanu tajri minad dam. Setan itu mengganggunya dari saripati makanan kita. Dari darah kita. Makanya hati-hati kita semuanya dengan ajakan syaitan itu. Karena apa? Kalau kita mau diajaki dengan syaitan itu, semuanya nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal namanya syukur, Beb, asyukru wa tasarrufun ni'mah limardotillah. Syukur itu adalah mencari nikmat, menggunakan nikmat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satunya kita tidak boleh sombong, kita nggak boleh toma, apalagi rakus, apalagi korupsi. Iya, kalau ngomongin masalah serakah ini pasti nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Kayak tadi cerita tadi guru ya, udah dapat seperapat masih pengen setengahnya lagi. Lah iya. Akhirnya bisa menghalalkan segala macam cara guru. Segala cara. Nah ini cara kita bisa nahan nih sifat serakah itu gimana guru nih? Salah satunya adalah menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Bener banget, syukur guru ya. Nah iya, sekarang begini dikasih banyak tetap kurang. Padahal kalau orang yang serakah begini. Idza massahu sarru jazua. Apabila kalian dikasih jelek, dia merasa bahwa Allah nggak adil sama kita. Tuh. Wa idza massahu khairu manua. Apabila dia dikasihkan baik, dia adalah katanya saya usaha sendiri. Aduh. Gitu. Tapi yang terakhir illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Berarti kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang selalu salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Ya Allah, banyak yang bersyukur, dengan banyak yang bersyukur itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari serakah ya. Betul. Baik, alhamdulillah guruku, Masya Allah. Kita ada pertanyaan, mohon izin Ali bacain. Ini dari Dinda Ratiu ya. Itu cewek apa cowok? Dinda Ratiu cewek kayaknya. Oh cewek ya. Bagaimana hukumnya orang yang curang, nih dia nih, curang dalam jual beli tanah, terutama soal luas tanah yang tidak sesuai. Bilangnya berapa tanahnya, dikasihnya berapa gitu nih mungkin nih. Masya Allah, ketika mizan, timbangan untuk menghisap kepada orang yang curang di dalam jual beli, itu nanti akan yang kekurangan dan kelebihan itu akan mengalungkan diri kita. Apalagi seperti besi. Besi pun juga yang membara, bukan yang besi biasa. Membara ke leher kita. Apalagi orang yang membeli tanah. Nih kalau biasanya di daerah, kemudian yang punya sawah, kadang-kadang kan ada namanya galengan. Tahu galengan nggak? Pembatas ya. Nah ya pembatas. Itu biasanya dikikis sedikit. Akhirnya apa? Begitu diukur. Ini untuk menentukan mana yang benar, akhirnya apa? Berantem. Gitu. Nah, inilah bisa juga itu siksa di dunia juga bisa, siksa akhirat pun juga bisa. Kalau siksa dunia misalkan ketika meninggal, kuburannya bisa nyungkup, nggak muat. Nyempit. Oh ya Allah, Itu gara-gara efek dari itu guru. Efek dari situ, karena apa? Ada yang namanya dosa itu yang langsung dibalas di dunia itu ada dua. Yang pertama al-baghyu yaitu zina, yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah. Gitu.
Alhamdulillah min zalik ya. Udah dah banyakin syukur. Kalau misalnya kita udah mulai agak serakah, banyakin istighfar ya guru ya. Betul. Ya, kalau misalnya serakah kagak pernah ada puasnya dan bukan hanya nggak puas di dunia, di akhirat juga bakal ada bencana ya. Baik, terima kasih guruku ilmunya dan saat lagi ini luar biasa, jangan sampai dilewatkan ya. Dan nanti insya Allah kita juga kehadiran guest star dan kita akan membahas tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala benar adanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.